Kepergian Galang putra Iwan Fals memang sudah lama berlalu, tapi pesona Galang masih membius hingga kini. Orang-orang masih sangat tertarik untuk membahas tentang Galang Rambu Anarki. Putra sulung legenda musik Iwan Fals ini meninggal dunia di usia yang masih sangat muda. Galang meninggal di usia 15 tahun, tepatnya pada tanggal 25 April 1997. Banyak spekulasi mengenai penyebab kematian Galang Rambu Anarki. Namun Iwan Fals menepis kabar kalau Galang meninggal lantaran overdosis. Menurut Iwan Fals, Galang bermasalah dengan pernapasannya. Masalah obat-obatan terlarang, memang Galang pernah mencobanya. Tapi setelah dicoba, dia nggak suka. Aku penting udah tahu pak, nggak enak. Dia nggak suka, jadi nggak benar karena overdosis itu. Galang hanya lemah di pernapasan, tutur Iwan Fals. Apalagi Galang dulunya punya kekasih Ine Febrianti yang juga keberatan kalau Galang memakai obat-obatan. Ini mendorong Galang untuk menjauhi obat-obat terlarang. Iwan Fals juga memastikan 2 bulan sebelum meninggal, Galang sudah bersih. Iwan percaya anaknya punya kontrol diri. Apakah Galang meninggal karena overdosis menggunakan obat-obat terlarang? Enggak, dia itu enggak ada udah apa? Mau ada gangguan pernapasan dia agak enggak bagus ya di pernapasan. Sebelum beranjak remaja, sebenarnya Galang bukanlah tipe anak yang suka hura-hura. Kalau minta uang paling buat bayar taksi pergi ke sekolah, ujar Iwan Fals. Setelah beranjak remaja, memasuki kelas 1 SMP, Galang mulai berontak. Ia mengambil keputusan untuk berhenti sekolah dan ingin fokus di dunia musik mengikuti jejak sang ayah. Keputusan Galang ini membuat Iwan Fals angkat tangan. Galang memutuskan keluar dari SMP Pembangunan Jaya Bintaro, salah satu sekolah mahal di Jakarta. Iwan akhirnya menyetujui permintaan Galang, tapi dengan syarat Galang bisa bertanggung jawab dengan apa yang ia putuskan. Sejak berhenti sekolah dan fokus bermusik, Galang jadi jarang di rumah. Ia lebih banyak berkumpul bersama teman-teman bandnya. Penampilannya pun menjadi urakan dengan rambut gondrong, celana sobek-sobek, dan yang paling ekstrim, Galang mulai mentato tubuhnya. Galang mentato lehernya. Ia beralasan kenapa ditato leher, karena setiap nonton konser selalu dirazia kalung dan aksesoris lainnya. Makanya ia buat tato di leher. Bayangkan betapa beraninya Galang pada saat itu. Di usianya yang masih belasan, ia sudah berani mengambil keputusan mentato badannya. Iwan pun tak bisa berbuat apa-apa. Di sebuah infotainment, Iwan diwawancarai pendapatnya tentang tato Galang. Iwan cuma bilang, asal hatinya jangan ditato. Pengharapan Iwan pada Galang begitu besar dalam dunia musik, yang saat itu sudah rekaman album bersama Bunga. Iwan sangat senang Galang membuktikan keseriusannya di musik. Namun di saat asa dan harapan membumbung, Tuhan berkehendak lain. Tuhan mengambil Galang begitu cepat. Iwan Fals sangat terpukul atas kematian Galang. Dirinya merasa bersalah atas apa yang menimpa anak kesayangannya itu. Apalagi menurut teman-teman Galang, sebenarnya Galang butuh perhatian Iwan Fals, tapi Iwan terlalu sibuk dengan rutinitasnya. Sikap berontak yang ditorehkan Galang juga sebagai bentuk protes terhadap Iwan Fals. Malam sebelum meninggal, tepatnya pada Kamis malam 24 April 1997, sekitar pukul 11 malam, Galang pulang ke rumah setelah latihan main band. Galang lalu makan dan pamitan tidur pada Iwan Fals. Iwan pun masih mendengar Galang telepon-teleponan. Sekitar pukul 4:30 pagi, Kelly Bayu Putra, sepupu Galang yang juga tinggal di sana, mau mengambil sisir di kamar Galang. Kelly memanggil Galang tapi tak bangun, lalu mendekati Galang dan menggoyang-goyangkan badannya. Ternyata sudah lemas. Sepupu Galang pun kaget dan langsung turun ke bawah memanggil Iwan Fals dan Yos, ibunda Galang. Iwan Fals begitu terpukul saat tahu anaknya sudah meninggal. Ketika Iwan memandikan jasad Galang, ia berujar berulang kali, "Galang, kamu sudah selesai, Papa yang belum. Lang, kamu sudah selesai, Papa belum."
Kalimat itu diucapkan Iwan berkali-kali. Setelah itu, Iwan Fals tak banyak bicara. Ia menunduk menangis dan hanya bilang terima kasih pada tamu-tamu. Iwan ingin memakamkan Galang di rumahnya. Untuk memastikan bagaimana aturan memakamkan di rumah, Iwan pun menelpon Gus Dur. Saat itu Gus Dur belum jadi presiden. Iwan menganggap Gus Dur guru ngaji yang terbuka tempat orang bertanya. Dalam telepon, Gus Dur menjelaskan, dalam aturan Islam diperbolehkan memakamkan jenazah di rumah. Keluarga akhirnya memutuskan memakamkan Galang di Lewinanggung. Jenazah Galang disemayamkan dulu di Masjid Bintaro. Sekitar 2.000 jemaah sholat Jumat di masjid itu ikut mensolatkan Galang. Banyak seniman, kerabat, kenalan Iwan Fals dan Mbak Yos datang menyampaikan duka. Ramai kematian Galang turut dihadiri para wartawan hingga muncul spekulasi dari wartawan dan pengunjung lainnya, memunculkan gosip bahwa dada Galang kelihatan biru. Galang digosipkan overdosis. Ini merambat kemana-mana karena tubuh Galang kurus ceking. Orang-orang sebenarnya tak tahu persis penyebab kematian Galang karena tak ada otopsi terhadap jenazah Galang. Beberapa hari sebelum kepergian Galang, Yos ibunda Galang menyatakan Galang lagi sakit-sakitan. Fisik Galang agak lemah. Tapi Mbak Yos lebih tabah menghadapi kematian Galang. Sedangkan Iwan Fals lebih terpukul. Ia merasa kurang menjaga anak-anaknya dengan baik. Iwan melihat kekurangannya sebagai ayah maupun suami. Kematian Galang membuatnya menghargai tanggung jawab sebagai seorang ayah. Kalau dulunya saya lebih bersahabat, jadi gurunya, jadi lawannya mungkin akan lain cerita, ujar Iwan Fals. Tapi semua ini nggak bisa dibalik. Iwan mengatakan kematian Galang jadi api buat dirinya dalam bermusik. Hal ini akhirnya membuat aktivitas bermusik Iwan Fals pun sempat vakum selama bertahun-tahun. Kematian Galang juga merubah total penampilan Iwan Fals. Setelah 40 hari Galang, Iwan membabat rambut gondrongnya yang sudah menjadi ciri khasnya. Penampilannya pun lebih bersahaja, rambut disisir rapi, kumis dan jenggot dicukur habis. Cara berpakaiannya pun lebih sering berkemeja yang dimasukkan. Penampilannya jauh berbeda dengan penampilannya yang dulu, yang lebih sering berkaos oblong bahkan bertelanjang dada, dengan rambut panjang tidak teratur dan kumis tebal. Iwan juga lebih banyak menyibukkan diri dengan melukis dan berlatih bela diri sepeninggal Galang. Iwan melewati masa sulitnya. Teriakan tetangga agar Iwan segera bangkit untuk menulis lagu lagi. Di tahun 2002 barulah Iwan menemukan kembali api musik di dirinya. Iwan merilis album pertamanya pasca meninggalnya Galang, berjudul Suara Hati. Dalam album ini terdapat lagu Hadapi Saja yang bercerita tentang kehilangan Galang. Hadapi saja, bila memang hilang, wajahnya terus terbayang. Meski telah aktif lagi bermusik, tapi kepergian Galang masih membuat Iwan Fals terpukul. Hingga saat ini, kadang-kadang kalau ingat Galang, senap, nyesak di hati, ujar Iwan. Bagi saya setiap hari adalah tanggal 25 April, yang artinya hari-hari Iwan Fals adalah kepedihan dirinya ditinggal Galang yang meninggal pada 25 April. Bisa dibayangkan Iwan Fals melalui hari-harinya seperti apa jika ditanya 25 April adalah setiap harinya. Iya. Om Iwan melewati setiap tanggal 25 April itu seperti apa, Om? Saya setiap hari tanggal 25 April. Karena Galang kan makamnya di rumah. Jadi saya kalau kangen saya tinggal lihat gitu. Di belakang jadi tempat saya lukis, di situ ada. Saya cuma Om mencoba melewatinya atau mencoba untuk bahagia dengan ya menerima aja, menerima. Dan rupanya enggak, ya itu mungkin anak namanya buah hati ya itu ya. Barangkali ya, ini buah hati. Itu emang nyesek di sini rasanya. Waktu kehilangan itu. Aduh, ada rasa bersalah, macam-macam rasa di sini. Ada marah, ada apa, ada rasa nggak berdaya, sedih, nyesek sini. Dan itu tahunan nih, bukan cuma sehari 2 hari itu bisa. Kadang ya sampai saya ngomong gini juga ya. Kadang-kadang juga pikir aduh bego banget ya. Ada rasa itu
saya baru, oh itu namanya buah hati barangkali. Ya. Buah hati, buah